Saya Ekamga. Passion saya memang musik, tetapi saya menjadi host dari acara Explore Indonesia karena untuk saya memiliki kesempatan untuk bisa mempelajari budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia adalah pekerjaan impian. Saya Dayu Hatmanti. Saya cinta banget sama alam Indonesia, terutama lautnya. Hal itu yang akhirnya membawa saya berkecimpung langsung di dunia konservasi bahari. Dan menjadi host Explore Indonesia adalah kesempatan luar biasa untuk saya bisa mengenal Indonesia lebih dalam. Namaku Belda Brixando, seharianku mengajar fire dance. Menjadi host Explore Indonesia itu merupakan kebanggaan tersendiri buatku karena aku bisa keliling Indonesia mengeksplor jauh lebih dalam tentang budaya dan alam yang ada di Indonesia. Menjelajah alam Indonesia, Mengenal masyarakatnya, Meresapi kearifan lokalnya. Menurut legenda, nama Banyuwangi berasal dari kisah tragis pasangan suami istri Raden Banterang dan Putri Sri Tanjung Sari. Dikisahkan Raden Banterang, patih kerajaan Soka Kencana, membunuh istrinya karena sangsi. Janin dalam kandungan Sri Tanjung bukanlah darah dagingnya. Namun tuduhan tak terbukti. Sesuai sumpah sang putri, jika janinnya bukanlah anak Raden Banterang, maka air sungai tempat ia dibunuh akan berbau anyir. Dan sebaliknya, jika benar anak yang dikandungnya adalah darah daging sang patih, maka air sungai akan menebarkan keharuman. Yang terjadi kemudian adalah air yang berisi jasad Sri Tanjung menebarkan keharuman. Itulah asal kata Banyuwangi. Dalam bahasa Indonesia, berarti air yang menebar keharuman. Di masa sekarang, keharuman itu tidaklah harfiah seperti semerbak bunga setaman, melainkan kemasyuran karena kekayaan alam di kabupaten terluas di Jawa Timur ini. Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada paling timur di Pulau Jawa. Kini untuk menjangkau kabupaten terluas di Jawa Timur ini dapat ditempuh melalui perjalanan udara. Dari kota Banyuwangi, saya bergerak ke selatan menuju Pantai Gerajagan. Jaraknya sekitar 60 km dari ibu kota kabupaten. Kawasan pesisir seperti Gerajakan ini merupakan salah satu daerah penyuplai ikan bagi Jawa Timur dan wilayah sekitarnya. Ini dia Pantai Klampok, di mana kegiatan pagi masyarakat Gerajakan dimulai. Ada yang menunggu di sana untuk mendapatkan ikan dari para nelayan yang sudah berlayar dari semalamnya. Kesana yuk. Hanya sekumpulan buruh angkut di tepi pantai. Seperti itulah rupa pasar ikan di wilayah Gerajakan. Situasinya berbeda dengan pasar pada umumnya. Tak ada meja-meja atau lapak khas pasar. Di mata awam seperti saya, tak jelas mana si penjual atau pembeli. Yang tampak hanya ibu-ibu dengan ember atau baskom atau bapak-bapak berdiri di pinggir pantai. Selamat pagi ibu-ibu. Biasanya ibu nunggu ikan apa nih biasanya? Ya, kadang ya cumi, kadang ya ikan campur-campur lah. Oh, jadi yang dibawa aja apa gitu ya? Ya. Kenapa sih Bu nunggu di sini? Kenapa nggak langsung di TPI-nya aja? Lauknya nggak bisa. Oh gitu, jadi sebenarnya kenapa ibu-ibu masyarakat Gerajakan ini menunggu di pantai ini? Karena sebenarnya si kapal-kapal itu tidak bisa bersandar sampai ke TPI. Jadi sini langsung ya Bu ya. Lihat Ibu ya, makasih Bu. Ya, para ibu dan bapak ini memang sedang menunggu kapal yang kembali dari melaut. Kapal hijau-hijau sudah datang, sudah dinanti-nanti sama masyarakat Gerajakan. Kita lihat seberapa banyak ikan yang dibawa dan jenisnya apa aja sih. Halo, selamat pagi Bapak-bapak. Oh, gimana tangkapannya Pak? Oh, alhamdulillah. Konek. Oh. Ini semuanya dalam ikan? Iya, ini semua ada. Di dalamnya juga masih ada. Oh, oke. Makanya ini muka bapaknya happy semua nih, senang. Ikan apa aja Pak? Ini jenis ikan layang. Ada cumi-cumi juga banyak nih. Cuminya ada sedikit. Cumi ada. Dua macam. Halo Pak Kapten. Ikan. Pak Kapten. Sarungan dulu Pak.
Ayo. Ikannya mau dibawa turun satu-satu per boxnya karena udah ditungguin juga sama masyarakat sini mau dijual. Kelihatan keberatan ya, karena banyak banget dalamnya. Box-box kuning yang akan diturunkan sepertinya sangat berat. Dibutuhkan banyak tenaga untuk mengangkatnya. Tak hanya tenaga, tapi juga semangat tinggi. Hati-hati, Bu. Ayo lagi, Pak. Orang bajin tuh. Yur. Orang bajin tuh. Ternyata orang bajin tuh bukan cuma omongan tanpa arti. Itu artinya semangat biar ngangkat boxnya yang berat ini bisa kompak. Kapal yang merapat pagi ini sebenarnya tidak banyak. Tetapi saya merasakan keriuhan serta keceriaan luar biasa dari para nelayan dan warga. Nelayan di setiap daerah memiliki teknik tersendiri dalam menangkap ikan. Begitupun dengan nelayan Gerajakan. Untuk mengetahuinya, saya harus ikut melaut. Kira-kira boleh nggak ya? Pak Kapten, nanti malam mau berlayar lagi nggak? Saya boleh ikut nggak? Yeay. Nanti malam mau ngeliat gimana serunya mereka nangkap ikan. Sip. Hasil tangkapan kapal ijo-ijo pagi ini terbilang banyak. Selain ikan, ada juga cumi atau nus. Harganya tak kalah mahal dengan ikan. 15 kilo bener. Ini 15 kilo ya cumi-cuminya. 1 kilonya sekitar 50.000 sekarang. 50.000, aduh dikali aja lumayan nih 1 ember ini. Belum ikan-ikan yang lain tuh. Dan berbox-box, bukan cuma di box lagi, di dalam kapalnya, di ruangan di bawahnya itu masih banyak. Tak semua hasil tangkapan dijual kepada warga. Sebagian besar meluncur ke gudang-gudang penyimpanan. Gerajakan sendiri telah memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas yang mampu memenuhi pesanan hingga wilayah Jawa Tengah. Kalau diperhatikan, saya tidak melihat adanya bentuk nyata transaksi dagang, seperti pertukaran uang atau serah terima barang. Lalu, bagaimana perdagangan dilakukan? Saya menemui Mas Elia, sebagai seorang pembeli yang menjelaskan sistem niaga di tempat ini. Saya dari tadi ngeliatin ikan yang dibawa sama kapal tuh, ada yang langsung dijual di sini, terus ada yang dibawa ke TPI, ada yang juga masuk gudang. Sebenarnya sistem jual beli ikan di sini tuh seperti apa sih? Sistemnya sudah berlangganan, gitu. Jadi nelayan punya tanggungan permodalan untuk pengepul, jadi hasil tangkapan dijual ke pengepul, wajib hukumnya. Oh gitu, jadi sudah ada memang langganannya ya? Sudah. Juga sudah tapi nggak menutup kemungkinan untuk dijual di ya, sekitar sini? Boleh, tapi hanya terbatas sedikit-sedikit saja. Ya, pembeli dalam partai besar ikut menanamkan modal bagi nelayan. Seperti halnya Mas Elia, ia juga sedang menunggu kapal langganannya. Kita nunggu nelayan yang sudah ada. Oh gitu. Jadi punya langganan sendiri, dengan cara kita invest ke nelayan, baru kita menerima hasil tangkapan. Oh, jadi Mas Elia tuh nginvest di kapal kecil, iya. Nanti dia setiap hari berangkat, jadi keuntungannya masuk ke... Keuntungan penjualan. Jadi kita beli ke nelayan dengan harga pasaran, dan kita jual ke pabrik mungkin lebih mahal dari itu. Tapi tetap fair ya, harganya sesuai Tetap dengan harga pasar. mengikuti harga pasar. Oh, iya. Jadwal melaut para nelayan Desa Gerajakan Pantai ini memang berbeda-beda. Ada yang sore, ada juga yang malam. Nah, sekarang saya akan ikut melaut, ikut salah satu kapal ijo-ijo untuk melihat bagaimana para nelayan ini menangkap ikan. Yeay! Ya, mencari ikan bersama para nelayan yang super semangat. Hurra Bagito! Hurra semangat! Gambate! Ya, berbekal izin dari sang kapten, sore ini saya beranikan diri untuk melaut. Bersama sekitar 20-an nelayan, kami akan mencari ikan di sekitaran Teluk Gerajakan. Dari pantai, saya beserta kru kapal harus menumpang kapal motor kecil untuk menjangkau kapal utama. Kondisi permukaan laut saat ini tidak memungkinkan bagi kapal untuk berlabuh dekat dengan pantai.
ada charger gak sih? Bisa ngecas nggak? Nggak bisa ya? Asik. Naik dulu. Wah, naik dulu. Kami siap berangkat. Tak hanya kami rupanya, sejumlah kapal penangkap ikan lainnya juga ikut berangkat di waktu yang sama. Nelayan Gerajakan menggunakan beberapa jenis kapal untuk melaut. Yang berukuran kecil disebut jukung, hanya cukup memuat 3-6 orang saja. Kalau kapal yang saya tumpangi saat ini, namanya ijo-ijo. Panjangnya mencapai 12 meter, dengan lebar sekitar 3 meter. Kapal ini sanggup mengangkut hingga 30 orang. Daya tampung tangkapannya mencapai 2 ton. Nama ijo-ijo sendiri berasal dari banyak versi. Ada yang mengaitkannya dengan warna pada badan kapal, dan ada pula yang merujuknya pada jenis dan warna jaring yang digunakan. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kapal siap melebar jaring. Semoga hasilnya baik. Saya tak tahan jika hanya berdiam diri. Saya putuskan untuk ikut membantu para nelayan. Jelas saja melelahkan. Panjang jaring jenis Persense ini sekitar 200 meter dan lebarnya mencapai puluhan meter. Di bagian bawahnya terdapat kantong kecil yang berfungsi menampung ikan atau tangkapan yang terperangkap. Sebelum ditarik, jaring akan disebar mengelilingi sumber tangkapan. Setelah kedua ujung jaring bertemu kembali, jaring akan ditarik melalui kedua ujung bagian kapal. Mengingat dimensi jaring membutuhkan waktu serta tenaga yang besar memang. Tak heran jika jumlah kru kapal tidaklah sedikit. Setelah sekitar 15 menit, jaring selesai terangkat. Hasil yang didapat terbilang lumayan untuk usaha yang pertama. Siang pun berganti malam. Kapal ijo-ijo segera bergerak menuju lokasi lain. Menangkap ikan pada malam hari tentu jauh lebih sulit. Keterbatasan cahaya adalah kendala utama. Tapi tak usah khawatir, para nelayan ini telah menyiapkan alat bantu. Oh, berapa lama nanti diturunin? Malam. 1 malam. Iya. Nanti di bawahnya pela ini dipasang jaring ini. Enggak, nanti kalau ikannya udah datang baru disebar. Ini, ya, disebar gitu. tabur kayak tadi. Oh, dibikin bentuk Iya, cincin itu. Tabur kayak Oke. tadi. Ini di tengah jalan. Oke. Jadi nama alat ini adalah pela kalau bahasa sini ya. Nanti dia bakal diturunin semalaman. Gunanya dia di bawah adalah untuk memancing ikan-ikan supaya datang, karena lampu ini atau cahaya yang berpendar seperti ini mengundang ikan-ikan supaya datang. Nanti kalau ikannya udah berkumpul, baru diturunkan jaringnya, gitu ya. Pela sudah diturunkan. Tak tahu berapa lama alat tersebut akan dibiarkan terombang-ambing. Tergantung seberapa cepat ikan datang berkerumun. Sambil menunggu, kru kapal mengisi waktu dengan berbagai kesibukan. Ada yang makan, ada pula yang hanya duduk santai menikmati malam.
Namun yang paling banyak adalah mencari penghasilan tambahan dari atas kapal. Meski alat yang digunakan sangat sederhana, hasil yang didapat terbilang lumayan. Mau dapat ikan apa nih? Ikan tenggiri. Cita-cita tenggiri, tapi nggak tahu dapatnya apa ntar. Nggak tahu. Hampir di sepanjang kapal ini semuanya pada mancing. Ikutan aja apa? Ikutan seru nih kayaknya. Iya. Oke Pak. Hampir 1 jam sudah Pela mengapung. Saatnya mengambil hasil. Namun kali ini saya tak ikut ambil bagian. Selain karena gelap, udara malam ini pun cukup menusuk. Jaring lagi ditarik beramai-ramai seperti ini, kapal memang harus dalam kondisi gelap ya. Lampunya dimatikan supaya ikannya nggak kabur. Dan sekarang di sana ada satu orang nelayan yang harus nyemplung untuk ngejagain pelanya biar nggak lari. Sekarang sebentar lagi jaring akan diangkat semua, jadi kita bisa tahu berapa banyak ikannya. Kalau dilihat dari sini sih pada loncat-loncat ya, semoga aja emang tangkapannya banyak. Dalam semalam, kapal ijo-ijo dapat berulang kali berpindah lokasi, terutama jika hasil yang didapat tidak sesuai target. Dalam semalam, bapak-bapak nelayan ini bisa menjaring sampai 10 kali. Tapi tergantung ikan ya, kalau dalam sekali jaring sudah sesuai target ya mereka bisa langsung pulang. Tapi kali ini sekitar sudah 4 kali. Targetnya adalah 2 ton, tapi yang baru dapat adalah sekitar 10%-nya aja, baru sekitar 200 kilo. Semoga cepat terrealisasikan deh ya. Ayo Pak, semangat Pak! Jumlah tangkapan malam ini jelas kurang menggembirakan buat para nelayan. Kerja berat semalaman rupanya tak memberi hasil maksimal. Walau begitu, mereka tak putus asa. Tetap ceria meski alam sedang tak berpihak. Wah, luar biasa, sulit banget buat saya buat bisa mengikuti ritme hidupnya para nelayan ini, karena harus siap kapan aja ketika ada instruksi untuk mengangkat atau menjaring ikan, dia harus bangun dan segera semangat dan mengambil ikan. Sementara saya kedinginan luar biasa malam ini di sini, dan hasil tangkapan malam ini juga kurang menggembirakan karena kalau kemarin bagus, bisa jadi hari ini jelek. Kurang dari target, sudah sekitar 5 kali mengangkat jaring, tapi ikannya juga belum sampai targetnya. Kalau kata mereka ini adalah namanya juga hidup, nggak apa-apa, harus dijalanin. Mau bagus, mau jelek, besok-besok harus tetap